Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sri Reski. I'm from class A, English Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education. So, here I will explain some materials about the subject, namely perkembangan peserta didik. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana ini merupakan pemenuhan tugas middle test atau ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, adapun materinya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perkembangan individu. Jadi, perkembangan individu itu merujuk pada pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada seseorang sepanjang hidupnya. Jadi, mulai dari tahap bayi hingga tahap dewasa. Dan ini melibatkan aspek fisik, kognitif, emosional, dan juga sosial individu tersebut. Kemudian yang kedua adalah aspek perkembangan. Jadi aspek perkembangan individu itu melibatkan beberapa aspek utama. Di antaranya yang pertama adalah aspek fisik. Nah, aspek fisik sendiri itu meliputi pertumbuhan tubuh, perkembangan otot, koordinasi motorik, dan juga perubahan fisik lainnya. Kemudian yang kedua adalah aspek kognitif. Nah, jadi pada aspek kognitif sendiri itu melibatkan proses berpikir, pemahaman, belajar, dan juga penyelesaian masalah. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek emosional. Nah, jadi pada aspek emosional sendiri itu termasuk pengembangan identitas diri, dan juga pengaturan emosi, pemahaman tentang perasaan sendiri dan juga orang lain, serta kemampuan untuk mengatasi stres. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek sosial. Nah, pada aspek sosial sendiri itu meliputi interaksi dengan orang lain, pengembangan hubungan emosional, pemahaman tentang norma sosial, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Dan setiap aspek itu saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses perkembangan individu. Kemudian yang ketiga adalah tahapan perkembangan sesuai fase atau usia individu. Jadi pada tahapan perkembangan individu itu dapat dibagi menjadi beberapa fase utama. Di antaranya yang pertama itu tahap bayi atau individu berusia sekitar 0 sampai 2 tahun. Nah, pada fase ini itu ditandai dengan pertumbuhan fisik yang cepat, kemudian perkembangan motorik kasar dan juga halus, serta pembentukan ikatan emosional dengan orang tua ataupun pengasuh utama mereka. Kemudian tahap yang kedua itu tahap balita, di mana usia individu itu berusia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Nah, pada fase ini anak-anak itu mulai mengembangkan kemampuan bahasa mereka, imajinasi, dan kemandirian. Mereka juga belajar mengenali peran sosial, mengatur emosi, dan juga membangun keterampilan sosial awal. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap prasekolah, di mana tahap itu individu berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Jadi pada tahap ini atau pada fase ini individu ditandai dengan perkembangan kognitif yang pesat, termasuk kemampuan pemikiran logis dan abstrak. Anak-anak juga mulai mengembangkan pengetahuan sosial dan keterampilan akademis yang lebih kompleks.
Selanjutnya tahap yang keempat yaitu tahap remaja, di mana individu berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, pada fase ini remaja mengalami perubahan fisik dan juga emosional serta sosial yang signifikan. Mereka mencari identitas diri mereka, mengembangkan hubungan sosial yang kompleks, dan mengeksplorasi berbagai nilai dan juga keyakinan. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap dewasa. Tahap dewasa awal, di mana individu berusia 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Nah, pada fase ini, individu mulai menetapkan identitas diri mereka, membangun karir dan membangun hubungan yang stabil. Mereka juga bisa mengalami peran baru sebagai pasangan, orang tua, atau profesional mereka. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap dewasa tengah, di mana individu berusia 40 tahun sampai dengan 65 tahun. Jadi pada fase ini, itu individu sering fokus pada pembangunan karir yang mapan, menopang keluarga, dan juga mempersiapkan pensiunan mereka. Mereka juga bisa mengalami perubahan fisik dan sosial yang terkait dengan pertengahan usia mereka. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap dewasa akhir, tahap dewasa lanjut, di mana usia mereka usia individu itu berusia 65 tahun ke atas, di mana fase ini itu ditandai dengan refleksi tentang kehidupan, terhadap kehidupan, di mana individu menyesuaikan dengan perubahan fisik mereka serta sosial yang terkait dengan usia tua dan juga pengembangan peran baru dan keluarga serta masyarakat. Jadi setiap tahap itu memiliki tantangan dan pencapaian yang unik, dan perkembangan individu dapat bervariasi dalam hal waktu dan juga tingkatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dua jenis teori mengenai perkembangan menurut para ahli. Jadi teori yang pertama yaitu teori Piaget tentang tahap perkembangan kognitif. Jadi dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa anak-anak mengalami 4 tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Yang diantaranya, yang pertama sensori motor, yang kedua pra-emosional, kemudian selanjutnya konkret operasional, serta formal operasional. Nah, Piaget percaya bahwa anak-anak membangun pemahaman tentang dunia melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka. Dan teori yang kedua adalah teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Jadi Erik Erikson itu mengemukakan bahwa individu melewati 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidup mereka, dimulai dari masa bayi hingga dewasa hingga tua. Setiap tahap melibatkan konflik tertentu yang harus dipecahkan oleh individu untuk mencapai kesejahteraan psikososial mereka. Contohnya, pada tahap pertama adalah kepercayaan melawan ketidakpercayaan. Sementara tahap kedua adalah otonomi melawan malu dan juga keraguan. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan kognitif peserta didik.
Jadi, perkembangan kognitif peserta didik itu melibatkan evolusi pemikiran dan pemahaman mereka tentang dunia dan sekitar mereka. Jadi ini meliputi perkembangan bahasa, kemampuan memecahkan masalah, pemikiran abstrak, dan kemampuan belajar. Jadi proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman belajar, dan juga interaksi sosial. Nah, selama masa sekolah, perkembangan kognitif itu biasanya mencangkup kemajuan dan pemahaman konsep matematika, sains, bahasa, serta kemampuan berpikir kritis dan juga analitis. Maybe I think that's all tentang apa yang saya jelaskan. Saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.